Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia yang banyak sekali. Di antara salah satu nikmatnya, dipertemukannya kita kembali dalam rangka membagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah tentunya kepada kita, kaum muslimin dan mukminin yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mencoba untuk melihat surat Al-Kautsar. Jadi, pada hari ini tentunya yang kita bahas, insya Allah surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surat ini turun karena pada saat itu putra dari Rasulullah wafat berturut-turut. Dari Khadijah radhiyallahu anha, yang dari Maria radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai putra-putri, yaitu anak laki-laki beliau 3, 2 dari Khadijah radhiyallahu anha, yang 1 dari Maria radhiyallahu anha. Yang wafat berturut-turut adalah yang namanya pertama Qasim, Abdullah, dan Ibrahim terakhir. Itulah anak laki-laki dari Rasulullah. Ketika mendengar yang terakhir Ibrahim dari Maria, istri Rasulullah yang terakhir. Ketika Ibrahim wafat, yang 2 sudah mendahuluinya. Begitulah menurut riwayat. Bersorak-soraklah orang-orang di kota Mekah dengan mengatakan, putuslah keturunan Muhammad, putuslah keturunan Muhammad. Senang, karena saat itu anak laki-laki kan memang, sampai sekarang anak laki-laki itu keturunannya kan dari laki-laki. Sangat dibanggakan, sangat kuat. Nama bapak harus dipakai di belakang nama anak. Maka bersorak-soraklah penduduk Mekah. Ketika itu Rasulullah dalam keadaan galau. Bagaimana juga putra-putra dari Rasulullah wafat. Semua orang mengalami, termasuk Rasulullah. Masalah hati. Rasulullah manusia. Sama. Kan bedanya Rasul diangkat oleh Allah.
Rasul itu manusia yang dipilih oleh Allah. Jadi beda, Rasulullah itu adalah Rasul yang seorang manusia yang mendapat wahyu dari Allah. Nah tentunya perjuangan yang dihadapi lebih dahsyat daripada kita orang biasa. Maka turunlah ayat ini yang artinya sesungguhnya pertama, setelah orang-orang Mekah itu bersorak-sorak kesenangan, ya bagaimana juga ya saudaraku seiman, kita dalam keadaan down, benar-benar lagi keadaan kacau. Karena anak laki-laki dari Rasulullah wafat, walaupun tidak bersamaan. Rasanya bagaimana seorang ayah. Tapi ketika saat itu orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah bersorak-soraklah senang. Bagaimana keadaan kondisi batin Rasulullah saat itu? Turunlah ayat ini, turunlah surat ini. Allah selalu menghibur kekasihnya Rasulullah yang telah dipilih untuk menjadi utusan Allah yang terakhir. Khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Turunlah surat ini yang bunyinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Dirikan sholat karena Tuhanmu. Dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang akan putus. Putus apanya? Putus sejarahnya. Waktu dalam keadaan suasana kondisi batin yang tidak karu-karuan, maka Rasulullah dihibur. Maka dari itu Al-Quran adalah syifa. Dalam keadaan galau, Rasulullah diperingatkan, diberikan, dihibur oleh Allah. Kita sangat merasakan bagaimana keadaan Rasulullah. Tapi Rasulullah dihibur. Supaya apa? Ya supaya terhibur. Nikmat Allah banyak. Apa nikmat Allah? Isinya itu diterangkan. Nikmat Allah banyak sekali kepada Rasulullah. Seperti mengangkatnya menjadi Rasul. Memeliharanya dari bahaya dan ancaman. Musuhnya lah yang akan hancur. Bukan Rasulullah. Musuh Rasulullah itulah yang akan habis keturunannya. Habis sejarahnya. Hancur sejarah hidupnya dan agamanya. Rasulullah akan tetap berlanjut terus. Nah, surat ini surat penenang turun. Dikasih Rasulullah vaksin, vitamin. Makanya kita kalau dalam keadaan bagaimanapun suasana batin, kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk penyejuk, untuk obat. Kita udah tahu semua bahwa Al-Quran itu sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi syifa, penawar hati, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita harus yakin itu, saudaraku seiman, harus yakin. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan Al-Quran menjadi penawar, obat, syifa di hati orang-orang yang beriman. Penawar, rahmat buat orang yang beriman. Tapi wala yazidu zolimina illa khasara. Tentu saja hanya bagi orang yang beriman. Untuk orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian.
dia rugi kalau mendengarkan Al-Quran. Gak ada apa-apanya. Karena faktor hati. Kalau hati kita beriman kepada Allah. Setelah dibacakan Al-Quran, menjadi tenanglah. Karena Al-Quran itu adalah syifa. Itu Allah lagi yang menjelaskan. Bagaimana kita tidak kembali kepada Al-Quran. Selalu kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan untuk menghibur. Supaya kita mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah lah hatimu akan menjadi tenang. Karena hati ini tempat untuk mengingat Allah. Sebagaimana di surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman, tentram, tenang, aman, nyaman hatinya. Dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah lah kamu akan memperoleh ketenangan. Hanya mengingat Allah. Ketenangan itu harga mati kalau kita mengingat Allah. Kalau kita jauh dari Allah, maka kita akan gelisah. Karena kenapa? Karena jauh dari Allah berarti kita dekat sama setan. Setan itu mengacaukan. Semua bisikan setan itu mengacaukan. Tapi semua bisikan-bisikan Tuhan, Allah, itu menenangkan. Ini harga mati. Makanya kita harus kembali kepada firman Allah. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu memang penyejuk. Dalam keadaan galau, dalam keadaan takut, kita membaca Al-Quran. Makanya Allah memberitahu, diturunkanlah surat Al-Kautsar. Nikmat Allah banyak. Kamu telah diangkat jadi Rasul. Kamu telah diselamatkan dari musuh. Kamu telah menang. Dan kamu tidak pernah putus sejarahnya. Itulah ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Ayat yang kedua. Karena Rasulullah dihibur oleh Allah. Maka ayat yang kedua, jadi pertama penyemangat. Baru yang keduanya, fasholli li rabbika wanhar. Maka Allah menegaskan dirikanlah sholat karena Tuhanmu, bukan mengerjakan. Setelah Allah membangunkan semangat Rasulullah, dengan diberikan beritanya, nikmat Allah banyak loh. Jadi kita memberikan nasihat kepada orang yang sedang dalam keadaan duka. Kita memberikan semangat ceritanya yang lalu, bukan saat ini. Supaya move on, supaya dia bangkit. Ceritakan nikmat kan banyak. Jadi hari ini yang ada masalah, jangan dipikirkan. Kita melihat yang kemarin ya saudaraku seiman. Nikmat Allah banyak kan. Jadi kalau hari ini kamu merasakan gelisah, galau. Tapi kemarin-kemarin kan banyak nikmat Allah. Yang harus diingat, yang harus disyukuri banyak kan. Maka setelah dibangkitkan semangat supaya bangkit baru perintah. Jadi kita kalau ada orang yang sangat hancur dengan keadaan galau, kita harus membangkitkan, menceritakan masalah yang pernah kita rasakan, nikmat yang kemarin-kemarin. Walaupun telah berlalu, tapi itu nikmat yang perlu dikenang. Hari ini ada cerita-cerita duka, sukanya kemarin kita harusnya. Jadi kita bisa bangkit, dihibur dulu sama Allah. Maka setelah itu, fasholli li rabbik wanhar. Maka dirikanlah sholat
karena Tuhanmu. Jadi jangan karena yang macam-macam, karena Tuhanmu. Untuk mendirikan salat karena Allah semata, wanhar, nahar. Untuk mendirikan salat, kamu harus mengorbankan semua yang kamu gak suka. Ya, dikorbankan, dipalingkan, disingkirkan. Dirikanlah salat karena Tuhanmu. Jadi yang bukan segala sesuatu, yang bukan dari Allah, korbankan. Maka di sini diartikan nahar itu menyembelih. Menyembelih diartikan lagi dengan penyembelihan hewan kurban. Waktu Idul Adha, 10 Zulhijjah. Penyembelihan itu artinya menyembelih. Sebagian ada ulama mengatakan membunuh, menyembelih atau membunuh. Dan diartikan pula oleh seorang pakar ahli, membunuh segala macam sifat-sifat hewan. Kan manusia kadang-kadang ada kehewan-hewanan. Salatlah karena Allah dan berkorbanlah. Manusia kadang-kadang korbankan segala sesuatu. Kenapa kita disuruh berkorban? Karena korban itu diartikan penyembelihan. Penyembelihan itu juga diartikan pembunuhan. Jadi membunuh sifat-sifat kehewanan. Kok begitu? Ya. Orang-orang yang salat, sifat-sifat kehewanan itu digambarkan di dalam Idul Adha, peringatan. Dalam acara Idul Adha itulah lambang penyembelihan, membunuh. Kalau itu lambangnya membunuh, menyembelih hewan, dikorbankan. Arti yang luas, membunuh segala macam sifat-sifat kehewanan. Kok gitu manusia memang seperti hewan? Digambarkan di dalam surat Al-Anfal. Ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syarrad dawabi indallahi summul mumbuk alladzi la yaqilun. Summul bukmul alladzina la yaqilun. Yang artinya sesungguhnya binatang yang paling jelek pada penilaian Allah ialah orang yang peka, bisu, dan tidak mau mengerti. Jadi manusia digambarkan oleh Allah seperti hewan. Karena gak pernah mau mengerti, mendengar kebenaran. Dia gak pernah faham. Dia gak pernah mendengar. Seperti seolah-olah bisu. Ya, itu surat Al-Anfal. Ayatnya 22. Yang ayat ke-55 sama juga surat Al-Anfal. Bunyinya sama. Ayat 55-nya. Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Binatang yang paling buruk menurut penilaian Allah ya, bukan penilaian manusia. Binatang yang paling buruk menurut penilaian Allah ialah orang kafir. Oh, jadi orang kafir itu disamakan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti hewan. Allah loh yang menegaskan. Penilaian Allah, menurut penilaian Allah, binatang yang paling jelek itu adalah orang kafir yang tidak beriman. Maka dari itu, di sini lambang yang diartikan penyembelihan hewan kurban diartikan pula oleh seorang ulama pakar membunuh. Menyembelih kan membunuh. Membunuh sifat-sifat kehewanan.
dan membunuh semua Tuhan illallah, Tuhan-Tuhan yang lain itu bunuh supaya hidup ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu menyekutukan. Kalau disejajarkan nanti hidupnya setengah-setengah, bunuh segala macam keyakinan, bunuh segala macam Tuhan. Illallah, la ilah, tidak ada Tuhan. Singkirkan, bunuh. Dan bunuh pula sifat-sifat hewan yang tidak mau beriman, itu binatang yang buruk menurut penilaian Allah. Orang yang gak beriman dianggap binatang, hewan. Maaf ya saudaraku seiman, bukan saya yang mengatakan. Hewan yang paling buruk menurut penilaian Allah adalah orang-orang yang tidak beriman. Maka kita harus jauh dari orang bodoh, kita harus menyingkir. Wa'arid anil jahilin, singkirkan, menghindar, bahkan bunuh segala macam yang tidak baik. Bunuh segala macam sifat-sifat kehewanan, dibunuh. Allah menggambarkan itu tadi dua kan, surat Al-Anfal 22 dan 55. Tapi ada lagi digambarkan oleh Allah, hewan lagi. Jadi manusia yang tidak menggunakan akal dan pikiran, pendengaran, penglihatan dan pikiran, itu digambarkan oleh Allah seperti hewan. Kalau ngomong sama hewan mana bisa. Maka dari itu sifat-sifat kehewanan digambarkan dalam penyembelihan dan membunuh sifat-sifat kehewanan. Kita lihat lagi surat Jumu'ah. Ayat-ayat di sini ayat yang kelima. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina hummilut Taurah tsumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfar. Bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang yang dipikulkan, yang dibebankan, yang diamanahkan, disuruh mengamalkan isi Taurat. Sekarang kita Al-Quran, kemudian mereka tidak mengamalkan sesuai dengan isinya. Mereka itu seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Himar keledai itu. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi Allah menggambarkan orang-orang yang tidak mau mendengar dengan kebenaran, apalagi mengikuti kebenaran. Mendengar saja tidak akan mau. Digambarkan oleh Allah seperti hewan. Makanya Rasulullah diperintahkan, fasalli li rabbik wanhar. Salatlah, dirikanlah salat karena Tuhanmu. Berkorbanlah, sembelih, bunuh segala macam Tuhan. Ya, segala macam Tuhan, la, tidak ada. Illallah, bunuh segala macam sifat-sifat kehewanan, sifat yang buruk, yang tidak mau mendengar, yang tidak mau memikirkan, yang tidak melihat kebenaran, itu dibunuh sifat-sifat kehewanan. Jadi 3 ayat itu belum lagi dicari surat yang lain. Orang yang gak beriman disejajarkan oleh Allah hewan. Makanya diancam oleh Allah. Jadi nahar ini artinya berkorban, menyingkirkan segala sesuatu yang akan meruntuhkan sholatmu. Dia akan meruntuhkan sholatmu, melemahkan. Maka dari itu, fasalli li rabbik, dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Dan yang selain itu singkirkan, bunuh, sembelih. Sebegitunya Allah menegaskan. Karena kalau kita bertauhid, lurus, setan gak suka. Dicari-carinya lah jalan untuk belok ke sini dan ke sana. Maka berkorbanlah, singkirkan, bunuh, sembelih. Sifat-sifat yang akan menghancurkan akidahmu, tauhid kepada Allah, singkirkan, bunuh. Karena dia dikategorikan seperti hewan. Kalau hewan itu kan matinya disembelih.
Karena orang-orang yang selalu akan menjadikan ibadah kita itu enggak khusyuk karena Allah, itu harus disingkirkan. Kita anggap dia hewan, kita harus menyembelihnya, kita harus membunuhnya. Kita diartikan di sini dengan penyembelihan hewan kurban itu lambang. Itu lambang sembelih. Maka diancam ini. Orang-orang yang sifatnya seperti hewan diancam oleh Allah. Karena dia tidak menggunakan alat yang diberikan oleh Allah, pendengaran, penglihatan, dan hati, tidak difungsikan sesuai dengan tujuan pencipta. Di sini surat Al-A'raf, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adol. Ulaika humul ghafilun. Ini ayat parah rasanya kalau kita mendengar. To the point. Sesungguhnya surat Al-A'raf ayat 179. Sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jin dan manusia. Neraka jahanam isinya untuk mereka yaitu dari kelas golongan jin dan manusia. Oke, kita lanjutkan. Kenapa itu manusia? Karena kita manusia bukan jin. Jadi yang saya terangkan, kenapa manusia itu bakal masuk ke neraka jahanam? Mereka punya hati. Mereka punya hati. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami petunjuk Allah dengan hatinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata. Hati nggak bisa paham. Mereka punya mata tapi mereka tidak gunakan untuk melihat mana jalan yang lurus. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga. Mereka punya telinga tapi tidak mereka gunakan untuk mendengar. Kalau yang tadi nggak bisa melihat mana yang lurus. Kalau yang sekarang nggak bisa mendengar mana yang hak. Kalau mereka tidak bisa menggunakan hati, mata, dan telinga dengan benar, ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti laksana binatang ternak. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Ulaika humul ghafilun. Karena mereka lalai. Tidak dapat memahami ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Jadi nahar di sini kita kembali lagi untuk menyembelih segala macam pikiran-pikiran kotor yang bakal merusak ibadah kita. Jadi orang-orang yang tidak pernah paham dengan ayat-ayat Allah disebut di dalam Al-Quran adalah hewan. Kalau kita paham dengan izin Allah, kita paham. Nah, baru terakhir inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci kamu, yang gak suka kepadamu, itu akan putus. Sejarahnya akan putus. Yang benci kepada kebenaran, dia akan putus sejarahnya, putus ceritanya, putus amalannya. Karena dia gak suka, putus. Rasulullah tetap sejarahnya berkelanjutan. Jadi untuk menghibur orang yang sedang dalam keadaan galau, kita menceritakan nikmat sebelumnya. Pernah Allah memberikan. Diangkatnya itu Allah sendiri yang menghibur Rasulullah. Sekarang kalau kita caranya untuk menghibur teman kita yang sedang galau,
Kita ingatkan nikmat yang pernah kita diberikan oleh Allah supaya dia bangkit, enggak terus berkelanjutan dalam keadaan duka yang berkelanjutan. Badai pasti berlalu. Nah, saudaraku seiman, inilah surat Al-Kautsar. Yang membenci kamu itu dia bakal putus semuanya. Jadi pertama membangkitkan semangat. Nikmat Allah banyak loh. Dibangkitkan, setelah itu Allah memberikan semangat lagi. Supaya Rasulullah itu move on. Innasya ni'akahwal abtar. Ingat, sejarah mereka itu yang bakal putus. Bukan kamu. Rasulullah tetap berkelanjutan. Jadi perjuangan Rasulullah berat sekali. Rasulullah itu tetap. Sejarahnya tetap sampai sekarang. Di dalam azan kita kumandangkan Rasulullah. Di dalam sholat kita kaitkan Rasulullah. Syahadat. Waktu nikah juga Rasulullah. Setelah nama Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi terus gak ada. Orang yang menyembah Allah gak menyebut nama utusannya. Bagaimana juga. Waktu sholat kita bersyahadat. Dan bersolawat. Gak putus. Mereka itulah yang putus. Seperti pamannya sendiri kan. Abu Lahab. Itu yang akan putus. Kenapa? Karena dia segala semacam kekuasaannya. Kebesarannya. Kekayaannya putus. Di sana dia akan mendapatkan siksaan dari Allah. Nah, saudaraku seiman, tentunya orang-orang yang baik selalu berhadapan dengan orang-orang yang jahat. Keburukan selalu berhadapan dengan kebaikan. Memang demikian. Karena kita hidup ini menghadapi kesulitan demi kesulitan. Itu hidup. Tapi kita nggak boleh berhenti. Memang Allah sendiri yang menegaskan. Ya, maaf, sedikit lagi. Di surat Al-Balad. Ya, surat yang ke-90 ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan perjuangan. Perjuangan, jadi kita hidup ini berjuang. Karena hidup manusia itu selalu menghadapi kesulitan demi kesulitan. Jadi hidup ini perjuangan, saudaraku seiman. Ya. Tapi kalau kita bahas lagi perjuangan banyak sekali. Di lain kesempatan. Hidup ini perjuangan. Dan perjuangan itu kamu gak suka. Dan kamu akan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Maka hadapilah dengan fasalli li rabbik. Dengan mendirikan sholat karena Tuhanmu sholat. Nah, saudaraku seiman, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau kurang dan lebihnya saya mohon maaf, tapi banyak kurangnya ya. Inilah sebatas kemampuan saya menyampaikan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.